Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, luar biasa ini. Besok Surya Paloh makan siang bareng AHY DPP Demokrat. Ada apa begitu? Jangan-jangan ini sudah menentukan bahwa capres, jawapresnya adalah AHY. Atau apa? Atau lobby-lobby dengan AHY, capresnya bukan AHY. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi ingat, inilah demokrasi kita, bisa cair, bisa tidak begitu. Survei mengatakan bahwa duet Anies AHY itu menunjukkan kekuatan besar begitu. Ditambah lagi dengan Hovifah begitu kan. Itu menunjukkan eksistensi keberhasilan Anies Baswedan, dan bahkan yang dilihat duet adalah Anies Baswedan dengan AHY itu menunjukkan bahwa satu kekuatan besar kepada partai koalisi perubahan begitu. Ini artinya apa? Artinya Pak Surya Paloh ya menyambangi atau bersilaturahmi atau makan siang dengan AHY dengan berbicara ini sudah kelihatan begitu siapa sosok wakilnya begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen, agak pedas begitu kan. Ada pro dan ada kontra begitu. Seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, besok Surya Paloh makan siang bareng AHY DPP Demokrat ya. Jangan-jangan gitu ya, kalilah dulu Pak ya, agak diulur-ulur aja dulu. Kalau langsung kelihatan solid nggak seru, lagilah dunia persilatan. Ya para cebong dan basar sudah kepanasan jenggot begitu kan, junjungannya tidak pernah atau tidak punya tiket ya untuk maju di Pilpres 2024 begitu. Ikut ini banyak, mantap biar cepat deklarasi capres jawapresnya ya bah ini. Yes, ini banyak sekali yang mengkritik mereka, tetapi perlu diingat bahwa pertemuan Surya Paloh tidak hanya satu kali, beberapa kali begitu kan. Tetapi perlu diingat bahwa Surya Paloh menunjukkan bahwa strategi politik luar biasa begitu kan. Dan sampai hari ini kalau memang kelihatan itu cawapresnya adalah AHY, maka orang akan masih berstrategi begitu kan. Dalam detik-detik akhir ya mending tidak perlu diungkapkan siapa cawapresnya begitu. Karena pada akhirnya strategi itu kalau kelihatan, kalau banyak yang tahu, maka itu menunjukkan bahwa akan terbocor strategi politiknya begitu. Orang akan bergandengan dengan siapa untuk memecah belah suara begitu. Tapi perlu diingat, demokrasi kita bisa cair bisa tidak begitu kan. Atau jangan-jangan lobby-lobby terkait dengan siapa cawapresnya, bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, besok Surya Paloh makan siang bareng AHY di DPP Demokrat. Ini dikutip dari Detik News ya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan menerima kedatangan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di DPP Partai Demokrat. Besok apa yang akan dibahas ya dan AHY dan Paloh? Informasi rencana kunjungan Surya Paloh bertemu dengan AHY dikonfirmasi Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi Arief menjadi salah satu politikus Demokrat yang diminta mendampingi AHY dalam pertemuan dengan Surya Paloh. Bahkan Rabu 22 Februari 2023 pukul 9.30 WIB, demikian informasi kunjungan Surya Paloh ke DPP Partai Demokrat seperti dalam keterangan dari Andi Arief. Bahkan AHY dan Surya Paloh ya dijadwalkan bertemu di ruangan ya, di ruang biro DPP Demokrat. Keduanya juga dijadwalkan makan siang bersama. Selain Andi Arief, Sekjen Demokrat Teuku Rifki Harsha ya hingga Wakil Ketua Demokrat Bene Kabur Harman dijadwalkan menemui AHY dalam pertemuan dengan Surya Paloh tersebut. Bahkan partai yang dipimpin AHY dan Surya Paloh dan juga PKS tengah mematangkan deklarasi koalisi perubahan ya. Koalisi ini mengusung Anies Baswedan sebagai sosok calon presiden di 2024. Ini kan menunjukkan bahwa ada apa begitu. Itu kan yang menjadi pertemuan awal bahwa akankah AHY menjadi wakilnya, itu kan menjadi pertanyaan publik. Atau jangan-jangan lobby-lobby AHY agar tidak jadi wakil, bisa jadi seperti itu begitu kan. Tetapi perlu diingat AHY juga matang dalam dunia demokrasi kita begitu, dalam dunia politik begitu kan. Tetapi kalau itu digandengkan sama-sama muda untuk memimpin bangsa kita menuju demokrasi yang lebih baik begitu kan. Bahkan dikatakan seperti ini, perwakilan ketiga partai ini juga telah melakukan pertemuan yang maraton terakhir. Mereka bertemu dengan DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi ya, Jakarta Pusat. Selain AHY juga 3 petinggi koalisi perubahan ya, Anies Baswedan juga hadir dalam pertemuan tersebut. Wow, ada Anies Baswedan juga bertemu di situ. Ada apa begitu? Jangan-jangan itu sudah mendekati deklarasi begitu. Karena sebentar lagi ada kampanye dan sebagainya begitu kan. Ada juga di satu sisi ya mau tidak mau kita harus ada deklarasi itu begitu. Bisa saja ya
untuk merapatkan atau untuk menjadi gertakan kepada lawan-lawan Anies Baswedan, ya mungkin Partai Demokrat, PKS dan Nasdem akan mendeklarasi Anies Baswedan terlebih dahulu begitu. Tetapi wakilnya masih diundur. Siapa begitu? Karena itu adalah strategi politik yang harus kita alami dan yang harus kita publik tidak perlu tahu terhadap itu begitu kan. Biar penasaran satu sisi, biar tidak terbaca siapa wakilnya begitu kan. Jadi kalau saya rasa ini untuk mendeklarasikan sangat luar biasa sekali begitu kan. Apalagi Anies Baswedan datang di sini begitu kan. Bahkan tadi acara berjalan dengan sangat cair ya, tentunya penuh dengan semangat kebersamaan. Insya Allah ini juga menunjukkan bahwa ya kami dari 3 parpol, ada Partai Nasdem, PKS dan Demokrat ya solid, dan kami insya Allah akan terus menjalankan berbagai misi bersama untuk menyukseskan ya bersama dengan Bapak Anies Baswedan dan Kak Ahaye usai pertemuan di awal Februari itu. Nah inilah yang kemudian menjadi satu catatan luar biasa begitu kan kepada Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai PKS yang selalu menginginkan ya dari bawah ya konstituen kita. Ada yang mengatakan bahwa duet Anies Ahaye itu menjadi kekuatan besar dan modal besar begitu. Tapi akankah dalam deklarasi ini ya akankah menjadi atau berserta cawapresnya itu masih belum diketahui begitu. Tetapi perlu diingat bahwa 3 ini sudah fix berkoalisi begitu kan, yang namanya koalisi perubahan. Yang lain ya KIB masih belum ada capres cawapresnya, terus kemudian KKIR juga masih belum ada capres cawapresnya, PDIP masih belum begitu kan. Ini mungkin menjadi gertakan kepada lawan-lawan politik Anies Baswedan. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Karena ini politik begitu kan, bisa cair bisa tidak. Karena pada hakikatnya ya inilah politik kita, dinamis begitu kan. Tetapi perlu diingat dengan catatan ini, akankah ya koalisi perubahan ya akan mengalami ya nasib seperti dulu-dulu begitu, dalam artian bahwa ya bisa saja koalisi perubahan itu akan dihabisi oleh beberapa partai yang tergabung dalam KIB, KIR dan sebagainya begitu kan, berkoalisi menjadi satu bisa jadi. Saya rasa analisis itu akan terjadi di putaran kedua begitu kan, kalau memang ini lolos begitu. Tapi menurut saya pribadi langkah inilah masih belum jelas siapa sosok wakilnya begitu kan. Tapi hari ini saya katakan bahwa bisa jadi AHY, bisa jadi Khofifah, bisa jadi Mbak Yeni Wahid begitu kan. Karena kekuatan besar itu yang pertama koalisi perubahan targetnya adalah menang, bukan siapa capresnya, bukan siapa cawapresnya begitu kan, di kalangan si A, si B dan si C begitu. Tentu kalau AHY ya PKS akan merasakan sesuatu bagaimana jadinya begitu kan. Tetapi kalau di luar PKS, di luar Demokrat ya bisa jadi di satu sisi dia akan mengarah kepada Bu Khofifah. Kalau Bu Khofifah mau bisa jadi dengan Muhaimin atau bisa jadi dengan Mbak Yeni begitu kan. Itulah menjadi kekuatan besar begitu untuk koalisi perubahan. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.